Ketika Ducati menjadi penjara, rumor besar, di tengah gemuruh suara mesin dan sorakan tribun, dunia MotoGP kembali berbisik tentang masa depan Francesco "Pecco" Bagnaia. Rumor santer berkembang bahwa ia akan meninggalkan Ducati Lenovo dan bergabung ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team mulai musim 2027, sebuah langkah yang menurut banyak pihak dipicu oleh dominasi tandem barunya, Marc Marquez. Kabar ini mendapat sorotan luas di media internasional. Apakah ini sekadar rumor spekulatif, atau sinyal perubahan besar dalam karir Bagnaia dan strategi Ducati? Mari kita ulas detail dan potensi implikasinya. Latar belakang faktor pemicu rumor. Kontrak yang akan habis. Kontrak Bagnaia dengan Ducati Lenovo dipastikan akan habis pada akhir musim 2026. Dalam artikel Okezone, dikabarkan bahwa alasan Bagnaia memilih untuk mempertimbangkan VR46 di 2027 adalah karena dia tidak ingin terikat terus bersama Ducati, apalagi jika posisinya semakin terkalahkan oleh Marquez sebagai pembalap nomor 1 tim. Dengan kontrak yang akan berakhir, peluang bagi Bagnaia untuk menjajaki opsi lain terbuka lebar. Dan VR46, tim kepunyaan Valentino Rossi, menjadi target ideal karena kedekatan emosional antara Bagnaia dan Rossi di masa lalu. Performa tekanan internal. Rumor ini juga diperbesar oleh performa inkonsisten Bagnaia di musim 2025. Hanya 2 kemenangan dari 18 seri sejauh ini disebut sebagai catatan terburuknya sejak berada di tim pabrikan. Selain itu, kedatangan Marquez di Ducati semakin memperkuat kedudukan sang legenda. Marquez yang berhasil mengunci gelar dunia, dianggap semakin mendominasi garasi Ducati, dan beberapa laporan menyebut Bagnaia merasa terpinggirkan dalam prioritas pengembangan motor dan dukungan teknis. Bukti fisik tanda-tanda kolaborasi VR46. Meskipun masih rumor, ada beberapa indikasi nyata yang mendukung kabar ini. Tes EP24 bersama VR46 di Misano. Tim VR46 pernah mengonfirmasi bahwa Bagnaia mencoba mesin EP24 milik tim mereka setelah EP San Marino. Uccio Salucci, direktur tim VR46, menyebut bahwa Ducati memberikan izin agar Bagnaia melakukan tes ringan di Misano menggunakan motor tim VR46 sebagai langkah evaluasi. Tes ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan kedua pihak bukan sekadar rumor, ada langkah teknis nyata yang menunjukkan kolaborasi atau minimal eksplorasi kemungkinan kerjasama. Pendekatan emosional historis. VR46 adalah tim yang didirikan oleh Valentino Rossi, dan Bagnaia punya ikatan emosional sebagai salah satu murid Rossi di masa sebelumnya. Kedekatan itu membuat opsi pindah ke VR46 terasa menarik dari sisi hati serta strategi karir. Tinjauan hambatan kompleksitas. Meskipun rumor ini menarik, ada banyak tantangan yang harus dihadapi agar imajinasi ini benar-benar menjadi kenyataan. 1. Performa daya saing tim VR46. VR46 belum berstatus tim pabrikan sekelas Ducati, yang membuat proses upgrade, dukungan teknis, dan stabilitas performa menjadi pertimbangan besar bagi Bagnaia. Jika pindah, ia harus menerima bahwa beberapa seri mungkin sulit bersaing dalam level terbaik. 2. Ekonomi kontrak. Transfer pembalap elit seperti Bagnaia memerlukan angka besar, dari gaji hingga kompensasi kontrak. VR46 harus menyiapkan kapasitas finansial dan dukungan sponsor untuk menjamin agar langkah tersebut layak. 3. Hubungan dengan Ducati. Ducati tentu tidak ingin kehilangan pembalap top secara dramatis. Jika Bagnaia benar-benar ingin pergi, harus ada negosiasi yang halus. Pergantian satu nama besar di tim pabrikan bisa berdampak pada dinamika internal dan strategi jangka panjang. 4. Citra publikasi. Bagnaia harus mempertimbangkan bagaimana dunia melihat keputusannya. Pindah ke tim milik Rossi bisa dimaknai sebagai langkah emosional atau ingin mencari tempat pelarian, bukan pilihan strategi yang kuat. 5. Fokus tekanan musim 2026. Jika keputusan pindah sudah muncul terlalu cepat, itu bisa mengganggu fokus Bagnaia di musim 2026, ketika ia masih punya kontrak. Keraguan publik dan pengamat bisa mengganggu performa mentalnya. Potensi implikasi bagi Ducati MotoGP. Ducati kehilangan satu aset besar. Jika Bagnaia benar-benar hengkang, Ducati harus mencari pengganti sepadan, baik di dalam tim satelit maupun mendatangkan pembalap top baru. Posisi Marquez makin dominan. Dengan satu rival langsung hilang, Marquez akan semakin memperkuat posisi sebagai inti tim Ducati. VR46 naik kelas. Jika bisa mendapatkan Bagnaia, tim Rossi tidak hanya akan mendapat pembalap elit, tetapi juga meroket reputasi dan relevansi mereka dalam persaingan papan atas MotoGP. Antara rumor dan realita.
Rumor rencana pindah Francesco Bagnaia ke VR46 di 2027 punya banyak unsur dramatis, motivasi internal, rivalitas dengan Marquez, kontrak yang akan habis, dan indikasi tes mesin bersama tim VR46. Namun semua itu masih sebatas spekulasi. Belum ada konfirmasi resmi dari Ducati, Bagnaia, atau VR46 yang menyatakan bahwa perpindahan itu pasti akan terjadi. Marc Marquez menang lawan cedera. Operasi berhasil, jalan pulang ke lintasan kembali terbuka. Batal absen di Australia? Kabar gembira untuk dunia MotoGP dan para penggemar Ducati, Marc Marquez telah berhasil menjalani operasi yang krusial terhadap cedera yang dideritanya pasca kecelakaan di Mandalika. Proses medis ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan sang juara dunia untuk kembali ke kompetisi. Operasi berjalan lancar, tanpa komplikasi besar yang mengkhawatirkan. Beberapa jam setelah prosedur, Marquez sudah menunjukkan respons positif. Dokter dan tim medis menyebut bahwa ini adalah langkah awal dari proses rehabilitasi panjang, tetapi paling tidak, signal dari tubuh Marquez menunjukkan bahwa jalur pemulihan bisa efektif. Kronologi operasi, keputusan medis. Cedera Marquez muncul akibat tabrakan keras di sesi latihan atau balapan terakhir Mandalika. Akibat benturan di bagian bahu, atau bisa termasuk tulang ligamen, ia mengalami kerusakan yang tidak bisa diabaikan. Ducati pun, bersama tim medis internal, memutuskan bahwa penanganan operatif adalah langkah terbaik untuk mencegah risiko jangka panjang. Sebelum operasi, Marquez menjalani serangkaian pemeriksaan detail, MRI, CT scan, serta konsultasi spesialis ortopedi dan tim dokter Ducati. Pengambilan keputusan operasi mempertimbangkan dua hal utama. Apakah cedera bisa diobati konservatif, non-bedah, dan apakah waktu pemulihan akan mengorbankan sisa musim. Setelah mempertimbangkan risiko kontra manfaat, opsi operasi terpilih sebagai solusi terbaik agar cedera tidak berkembang menjadi kronis. Proses operasi sendiri dilakukan di Madrid, dengan tim medis Ducati bekerja sama dengan rumah sakit spesialis ortopedi terbaik Spanyol. Intervensi dilakukan dengan teknik modern, minim invasif apabila memungkinkan, agar jaringan lunak sekitar cedera tidak terlalu terganggu. Respon positif awal pemulihan. Setelah operasi selesai, Marquez dipindahkan ke ruang pemulihan dalam pengawasan intensif. Beberapa jam kemudian, dokter memberi kabar bahwa prosedur berjalan sesuai rencana. Beberapa rekan tim mendatangi ruang medis untuk menyemangati dirinya, menunjukkan bahwa dukungan moral juga tinggi. Dalam postingan media sosialnya sesaat setelah operasi, Marquez menyampaikan rasa terima kasih kepada tim medis, tim Ducati, dan para penggemar. Terima kasih atas dukungan kalian. Operasi telah selesai. Sekarang fokus saya adalah pulih dengan baik, lalu kembali ke sirkuit yang sangat kurindu. Meski masih dalam tahap awal pemulihan, sinyal positif seperti mobilitas ringan, gerakan tangan lengan sesuai instruksi dokter, dan kondisi vital stabil memberikan optimisme. Dokter menyampaikan bahwa waktu pemulihan, jika berjalan lancar, kemungkinan memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung respon tubuh dan program rehabilitasi intensif. Implikasi untuk MotoGP Ducati. Kabar operasi berhasil ini tentu membawa dampak besar bagi musim MotoGP 2025 dan rencana Ducati. Kehadiran Marquez selama ini membawa energi baru ke tim pabrikan, baik dari segi prestasi, pemasaran, maupun persaingan internal yang sehat terhadap rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Dengan absennya Marquez untuk sementara, Ducati kemungkinan harus bergantung lebih berat pada Bagnaia, serta pembalap cadangan atau test rider jika diperlukan. Tekanan pada pengembangan motor menjadi semakin besar, tim teknis harus memastikan upgrade tetap berjalan, dan data dari Marquez harus tetap dievaluasi agar dia bisa menyambung kembali musim tanpa kehilangan banyak momentum. Namun, operasi sukses ini memberi harapan bahwa Marquez bisa kembali lebih kuat, bahkan mungkin lebih mapan secara fisik. Dalam skenario ideal, jika rehabilitasi berjalan mulus, ia bisa kembali di seri penutup atau musim berikutnya dengan performa tak jauh tertinggal dari pesaing. Tantangan pemulihan pengawasan ketat. Meskipun operasi berjalan sukses, perjalanan pulihnya tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang akan dihadapi. 1. Rehabilitasi fisik. Latihan ringan, terapi fisik, penguatan otot sekitar cedera, semua harus dilakukan bertahap agar tidak memicu cedera baru. 2. Adaptasi mental psikologis. Setelah cedera besar, banyak atlet mengalami kecemasan kembali ke performa tinggi. Marquez harus menjaga mental agar tetap percaya diri di trek. 3. Waktu penjadwalan. Kecepatan pemulihan harus disesuaikan dengan kalender MotoGP, tim harus hati-hati agar dia tidak terburu-buru kembali.
4. Risiko cedera ulang. Bahu atau bagian yang dioperasi bisa menjadi area rentan jika tekanan fisik terlalu tinggi sebelum waktunya. Dukungan medis sepengawasan fisioterapi sangat penting. Dr. Ducati menyatakan bahwa mereka akan memonitor setiap progres dengan ketat, menggunakan teknologi pemantauan medik agar tidak ada kegagalan atau komplikasi tersembunyi. Dukungan motivasi dari pihak lain. Kabar operasi sukses Marc Marquez langsung memicu reaksi hangat dari komunitas MotoGP, tim, dan penggemar. Pecco Bagnaia, rekan setimnya, menyampaikan bahwa ia menunggu rekan setimnya kembali dengan semangat dan kasih solidaritas tim. Banyak penggemar melantunkan doa di media sosial dan menyatakan bahwa kehadiran Marquez di lintasan sangat dirindukan. Di paddock Ducati, mekanik, insinyur, dan manajer tim tampak optimis dan relatif tenang. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mempersiapkan skenario darurat dan berharap Marquez pulih secepatnya. Dukungan kuat dari tim menjadi modal penting agar proses pemulihan tidak sendiri. Dari operasi sukses ke tantangan besar. Operasi sukses Marc Marquez adalah kemenangan awal dalam pertarungan panjang melawan cedera. Ini bukan akhir, melainkan awal dari bab pemulihan fisik dan mental. Jika rehabilitasi berjalan mulus, ia punya peluang besar untuk kembali menyalip lawan-lawannya, mungkin lebih tajam dari sebelumnya. Tetapi satu hal pasti, panggung MotoGP akan merindukannya. Kehadiran Marquez membawa warna dan drama istimewa, dan kembalinya dia akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Dan sebagaimana ia bilang dalam pesan pasca operasi, "Saya akan kembali. Dan ketika saya kembali, saya ingin berada di sana bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pesaing sejati." Sementara itu, dari keraguan menjadi kagum, Bagnaia terpesona harmoni dengan Marquez di Ducati 2025. Jakarta, ketika Ducati mengumumkan bahwa Marc Marquez akan menjadi rekan setim Francesco Pecco Bagnaia untuk musim MotoGP 2025, banyak pihak meramalkan bahwa hubungan keduanya akan penuh gesekan. Dua karakter kuat, ego tinggi, dan ekspektasi besar, campuran yang tak jarang memicu konflik internal di tim pabrikan. Namun kenyataan yang terjadi di lintasan di garasi menawarkan kisah berbeda. Bagnaia ternyata tak hanya menerima Marquez sebagai rekan satu tim, tapi kagum pada sikap profesional dan kemampuan sang legenda. Titik awal, kekhawatiran yang wajar. Ribuan prediksi muncul ketika Ducati mengumumkan duet baru ini. Bagnaia sendiri sempat menyatakan bahwa ia merasa keraguan natural dalam menyambut kehadiran Marquez di garasi Ducati. Baginya, kehadiran Marquez adalah tantangan, bukan hanya soal rival di trek, tetapi keseimbangan peran tim, alokasi sumber daya, dan dukungan teknis. Banyak pengamat bahkan mengaitkannya dengan potensi konflik. Siapa yang akan menjadi fokus pembangunan motor? Siapa yang akan mendapatkan upgrade? Siapa yang akan jadi prioritas strategi? Semua pertanyaan itu membayangi sejak awal. Namun seiring seri berjalan, nyatanya hubungan mereka malah menunjukkan sinergi positif, jauh dari drama yang diprediksi. Kejutan di garasi, saling tukar masukan rasa hormat. Dalam wawancara terbaru, Bagnaia menyebut bahwa ia kaget menemukan hubungan yang jauh lebih hangat daripada bayangannya. Ia memuji bagaimana Marquez bersikap sebagai rekan setim yang terbuka, tidak menggurui, dan siap mendengarkan masukan. "Saya pikir akan sulit bekerja bersama seseorang seperti Marc, yang reputasinya besar. Tapi kenyataannya, dia menghargai komunikasi dan diskusi," ujar Bagnaia kepada media. Ia juga kembali menyoroti teknik khas Marquez, seperti kemampuan menikung kiri secara agresif, aspek yang sempat Bagnaia coba tiru dalam latihan internalnya. Bagnaia mengatakan, banyak pelajaran teknis ia dapatkan dari Marquez, yang dalam banyak seri membuat sela waktu yang mencolok di lintasan.